akan terus berjuang untuk mengarungi kehidupan dengan semangat di hati. Perjuangan kamu semua menjadi alasan BRI bersama Pegadaian dan PNM bersinergi menghadirkan ekosistem ultra mikro untuk memajukan kamu dan ekonomi negeri. Untuk semua bisa jadi lebih besar di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Bebas lepaskan mimpimu, tegar kuatkan langkahmu, gapailah cita-citamu, takkan padam semangatmu. Pantang lelah, pantang kalah, tanpa batas yakinlah kau pasti bisa. Terus berjuang, terus berkarya, datang bersuara pada dunia. Negeriku adalah rumahku, sekarang dan selamanya. Selamanya. Mendukung setiap langkah bebas karyamu. IndiHome, aktivitas tanpa batas. We are PLN, Indonesian state-owned company that focusing in electricity business. We build power infrastructure, managing power generators, transmissions, and distribution lines. And we handle the substations including power transformers along with the facility station. Our campaign, Transformation of PLN, had set out the company to be the #1 energy company in Southeast Asia and the choice for energy solutions with green, lean, innovative, and customer-focused as the core values. PLN provides power throughout Indonesia, managing more than 79 million customers, supported by our professional teams and reliable infrastructure. Significant part of Indonesia national system managed by our own Pembangkitan Jawa Bali, or known as PJB company. PJB managed 20,000 megawatt Indonesia power system. Together with PJB, we delivered qualified output. The assurance of quality is certified by ISO 55001. In order to secure PJB asset management implied by PAS 99, PJB also achieved ISO 55001 2018. Our resources and infrastructure proven to be dependable, and we keep on enhancing our quality through non-stop innovation. We embrace the future to our business by implemented digital transformation in its business process, such as digital power generator center management on our power plant system, distribution system automation, a one-stop solution apps for our customer services, a developed power charging stations at several locations that can be monitored and used by using Charge-in application. Furthermore, through our subsidiary Icon Plus, we enhanced our process by creating a one-stop IT solution. We equipped our resources and customers with sufficient telecommunication infrastructure. Together with Icon Plus, we create seamless connectivities in between biographical spot by using iConnect product, a high-speed, large data, secure and upgradable connection
using fiber optic technology. Creating a secure and reliable IT environment equals to convenient business process. In order to achieve world-class level, we deploy integrated Smart Nation platform, a platform to produce centralized digital ecosystem. These innovations are made to scale up PLN to be the energy transition leader in Indonesia and even more in Southeast Asia. Our resources are reliable to fulfill the need of the market surrounding the archipelago. We expand our business in Southeast Asia and beyond. We expand our business to reach you. Sudah setahun lebih badai pandemi terus menyelimuti. Angka kasus harian masih puluhan ribu, dan angka kematian harian yang masih di atas 1.000. Tentu, untuk bisa tetap bertahan dan terus maju, semua dari kita harus tetap bergandeng tangan untuk bersatu. Kita tidak tahu pasti kapan pandemi ini akan pergi. Harus kita yakini, sebagai orang-orang yang berperan penting dalam komunikasi, tugas kita adalah dengan terus berinovasi, terlebih di masa pandemi. Anugerah Humas Indonesia sebagai bentuk apresiasi. Kami menyadari, kinerja positif perlu diapresiasi, agar bisa menstimulasi lebih banyak tim komunikasi untuk berprestasi. Dan inilah AHI, sebagai barometer kinerja komunikasi untuk institusi dan korporasi. Selamat menyaksikan Anugerah Humas Indonesia 2021, Inovasi Komunikasi di Masa Pandemi. Selamat siang rekan-rekan Humas Indonesia di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada saat ini. Humas Indonesia, member of PR Indonesia Group, mengucapkan salam sehat dan selamat datang di acara The Third Anugerah Humas Indonesia, Inovasi Komunikasi di Masa Pandemi. Hari ini, Jumat tanggal 17 September 2021 menjadi momen yang sama-sama kita tunggu, di mana perhelatan kompetisi Anugerah Humas Indonesia atau disingkat AHI akan mendapatkan para jawaranya. Luar biasa ya, semoga pemirsa semua mendapatkan hasil yang diharap-harapkan tentunya. Tapi tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan terlebih dahulu, saya Rian DRS yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Untuk pemirsa ketahui, AHI merupakan ajang kompetisi kinerja komunikasi institusi di lingkup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, anak BUMN, serta BUMD se-Indonesia. Kehadiran kompetisi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya humas yang strategis, yang kontributif tentunya bagi reputasi positif segenap institusi publik dan juga perusahaan milik negara atau daerah. Bisa dibilang ya, AHI ini adalah barometer pencapaian kinerja departemen, biro, bagian humas, Dinas Kominfo sepanjang 2020 hingga 2021. Memasuki tahun ketiga, penyelenggaraan kompetisi AHI semakin ketat. Meski di tengah situasi pandemi ternyata tidak menyurutkan antusias peserta untuk terus berupaya mengukir prestasinya. Ada 107 entry yang berkompetisi dari berbagai institusi. Pastinya dari segi konten dan kualitas, AHI tahun ini semakin matang. Entry-entry yang masuk ke panitia semakin ciamik. Jika situasi pandemi ternyata mampu mendorong institusi-institusi kita menjadi semakin inovatif. Dan pastinya kami, Humas Indonesia, member of PR Indonesia Group, mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh peserta AHI 2021, baik yang beruntung menjadi pemenang maupun belum, karena memiliki keinginan yang tinggi tentunya untuk mengukur kinerjanya. Tak lupa kami juga mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada para sponsor acara Anugerah Humas Indonesia 2021. Dukungan dari para sponsor sangat kami apresiasi karena berkat dukungan Anda, penyelenggaraan kompetisi ini dapat berjalan dengan lancar.
Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin mengajak pemirsa Awarding AHI 2021 untuk sama-sama, ayo kita putus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bagaimana caranya? Kalau dulu kita ada 3M, sekarang ada protokol kesehatan baru yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, ada menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Mau pandemi cepat selesai? Maka yuk sama-sama kita patuhi 5M tadi. Untuk membuka puncak penyelenggaraan kompetisi AHI 2021, tentunya kita terlebih dahulu menyambut Founder and CEO PR Indonesia Group, Bapak Asmono Wikan. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Asmono Wikan, founder dan CEO Humas Indonesia, sekaligus founder dan CEO PR Indonesia Group. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun ini Anugerah Humas Indonesia diselenggarakan untuk ketiga kalinya. Anugerah Humas Indonesia atau AHI merupakan sebuah ajang kompetisi berbasis penjurian dan monitoring media untuk agenda-agenda keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, AHI mengusung tema inovasi komunikasi di masa pandemi. Sebuah tema yang menurut kami sangat relevan di saat pandemi sedang berlangsung pada tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Anugerah Humas Indonesia ketiga tahun ini alhamdulillah diikuti oleh 107 entry dari puluhan lembaga publik yang ada di Indonesia. Kami sebagai panitia melihat sebuah antusiasme yang luar biasa di tengah-tengah sulitnya masa pandemi untuk berkreativitas dan berinovasi. Tetapi justru itu maka kami melihat ada begitu banyak karya sebagaimana dilaporkan oleh Dewan Juri pada kami yang benar-benar sudah sangat inovatif dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban memenuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kami mengucapkan selamat kepada Anda para pemenang dan juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Anda yang telah mengikuti Anugerah Humas Indonesia pada tahun ini kepada seluruh peserta yang hadir dari seluruh Indonesia. Demikian juga kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Anda semua, para sponsor, pendukung acara AHI 2021. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Anda terus mempercayakan AHI sebagai salah satu barometer pencapaian komunikasi publik Anda di organisasi maupun korporasi Anda masing-masing. Selamat kepada Anda atas pencapaian AHI 2021 dan insya Allah pada tahun-tahun berikutnya kami akan terus mendorong AHI menjadi benar-benar barometer bagi pencapaian komunikasi publik setiap organisasi publik di tanah air tercinta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asmono Wikan atas sambutannya. Rekan-rekan Humas Indonesia, sebelum kita masuk ke video penjurian dan pengumuman pemenang yang pastinya menegangkan, kita akan sama-sama mendengarkan satu buah lagu dari singer kita hari ini. Tentunya biar kita nggak terlalu tegang ya, dan bisa sedikit nih meregangkan otot sebentar. Wih, begini nih mantep. Sebelum nantinya kita akan mendengarkan pengumuman pemenang hari ini. Yuk sama-sama kita dengarkan, ini dia, ada Fadel Nasir. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat, ku mahir berenang. Bahagia melihat kawanan betina berkumpul bersama sampai aja. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas, ku rakit
Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas dan ku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas dan ku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Pemirsa, Anugerah Humas Indonesia tahun ini mempertandingkan 4 kategori, yaitu 2 kategori berbasis entry dan 2 kategori berbasis non-entry. 2 kategori berbasis entry yaitu ada pelayanan informasi publik terinovatif dan PPID terbaik. Kemudian 2 kategori lagi berbasis non-entry, yakni pemimpin terpopuler di media digital dan institusi terpopuler di media digital. Nah, khusus kategori pelayanan informasi publik terinovatif dan PPID terbaik, penilaian berbasis penjurian yang dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri dari para pakar humas atau public relations, pakar komunikasi publik, jurnalis senior, pakar digital, dan pakar branding. Siapakah para juri kita kali ini? Ini dia para juri kita. Dewan juri kita yang pertama ada Ibu Heni S. Widianingsih. Beliau adalah seorang komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan juga beliau adalah seorang mantan komisioner Informasi Pusat. Dewan juri kita yang kedua, ini juga nggak kalah keren ya. Ada Ibu Emilia Basar. Beliau adalah seorang founder Center for Public Relations, Outreach and Communication. Yang ketiga ada Bapak Arya Sanjaya. Beliau adalah seorang founder and CEO Kazi Digital Indonesia. Yang keempat ada Bapak Arya Gumilar. Beliau adalah seorang founder BAYK Strategic Sustainability. Dan tentunya Bapak Asmono Wikan, founder and CEO PR Indonesia Group, serta Sekjen Serikat Perusahaan Pers Pusat. Selama sekitar 3 bulan, entry dikumpulkan, kemudian para dewan juri melakukan penilaian sejak 26 Agustus hingga 2 September 2021. Nah, seperti apakah proses penjurian yang tentunya sangat mendebarkan? Mari sama-sama kita saksikan, ini dia cuplikannya. Metodologi penilaian kategori pemimpin dan institusi terpopuler di media digital Anugerah Humas Indonesia 2021. Data dihimpun dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2021 yang terbagi dari 7.015 sumber media online lokal, 962 sumber media online nasional, dan 2.338 sumber media online internasional, serta dari media sosial yang terdiri dari Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Seluruh data dianalisis menggunakan metode kuantitatif oleh mesin Kazi secara real-time, serta secara kualitatif yang dilakukan oleh PR Indonesia dan Kazi. Jadi, hanya yang memiliki eksposur positif yang menjadi pemenang. Kriteria penilaian terbagi menjadi 2, yaitu penilaian berdasarkan tokoh dan penilaian berdasarkan organisasi.
Berikut kriteria penilaian tokoh meliputi expose, komunikasi, interaksi, kepemimpinan, dan kebijakan. Sedangkan kriteria penilaian berdasarkan organisasi meliputi expose, komunikasi, interaksi, kinerja, dan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Basar, CEO dari Siprocom, Center for Public Relations, Outreach and Communication. Pada Anugerah Humas Indonesia 2021 ini saya melakukan penilaian penjurian pada kategori pelayanan informasi publik terinovatif yang memberikan penilaian untuk ruang pelayanan informasi publik, pengelolaan dan penyajian informasi publik, dan laporan pelayanan informasi publik. Saya juga melakukan penjurian pada kategori PPID terbaik yang memberikan penilaian untuk PPID utama dan PPID pembantu. Nah, secara umum layanan publik sudah bagus, baik di lembaga pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, termasuk juga perguruan tinggi negeri. Secara khusus untuk subkategori ruang pelayanan informasi publik, banyak peserta yang sudah memiliki ruang layanan publik yang nyaman, luas, dan bahkan instagramable. Semua peserta sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik, bahkan beberapa di antaranya sudah menggunakan self-service dan ada yang terintegrasi dengan anak perusahaan untuk khususnya BUMN. Aksesibilitas tidak hanya lokasi yang mudah dijangkau, tapi juga terdapat akses bagi difabel. Contoh, jalur kursi roda dan buku standar layanan informasi dengan huruf Braille. Juga beberapa layanan yang diberikan adalah ketersediaan ruang laktasi dan ruang baca. Bagi lembaga atau perusahaan yang belum menyebutkan nomor call center dan akun media sosialnya agar disampaikan melalui berbagai platform media untuk kemudahan akses dan informasi bagi publik. Pastikan nomor call center tersebut yang ada di website ataupun yang disampaikan di medsos itu adalah nomor yang aktif, langsung bisa diterima oleh petugas dan bebas biaya. Ini penting ya. Juga pertanyaan dari publik, netizen atau followers di website maupun di medsos agar segera direspon dengan cepat dan diberikan informasinya yang terkini, akurat, dan benar. Untuk subkategori pengelolaan dan penyajian informasi publik, pada umumnya peserta sudah menggunakan pengarsipan fisik dan digital dan mengelompokkan informasi yang memudahkan untuk membaca suatu informasi. Media yang digunakan selain media tatap muka atau luring adalah website, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, dan juga ada publikasi di media mainstream atau media online. Ada juga yang menggunakan chatbot, WhatsApp, dan call center untuk layanan informasi. Masukan saya untuk para peserta di Anugerah Humas Indonesia 2021 ini adalah agar ada infografis yang menarik tentang mekanisme permohonan informasi publik secara online maupun alur layanan informasi secara offline melalui berbagai aun media termasuk jam layanan terutama di masa pandemi COVID-19 ini yang mungkin petugasnya sebagian bekerja di rumah atau work from home. Kemasan konten di medsos agar lebih menarik dan tidak formal, gaya bahasanya sesuai karakteristik khalayak media sosial yang kita gunakan. Sementara itu, penilaian untuk kategori PPID terbaik umumnya peserta belum memenuhi kriteria penilaian capaian prestasi di luar lembaga dan capaian di organisasi atau komunitas di luar lembaga. Untuk kriteria skills pun masih terbatas informasinya. Padahal program pengembangan kapasitas untuk peningkatan skills SDM sangat dibutuhkan agar pelayanan informasi semakin baik dan efektif, serta dapat mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang krusial yang ditemukan di lapangan. Kegiatan di komunitas juga penting untuk meningkatkan awareness akan layanan publik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Demikian, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Anugerah Humas Indonesia 2021 dan selamat bagi seluruh peserta yang telah berkontribusi dan bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik bagi publik. Tingkatkan terus layanan publik untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Arya, CEO dan founder dari Kazi. Sebagai juri di Anugerah Humas Indonesia 2021 ini, ada dua hal yang dinilai untuk brand, yaitu yang pertama adalah dari sisi user experience untuk website dan aplikasi, kemudian yang kedua adalah dari sisi pengukuran. Sebagus apapun user experience sudah dibuat, tentunya kalau tidak diukur kita tidak tahu bagaimana impact-nya. Nah,
Untuk yang pertama, user experience, ada beberapa hal juga yang menjadi tolak ukur atau indikatornya. Yang pertama adalah ada tidak terkait dengan materi khususnya COVID. Nah, COVID ini kenapa penting? Karena kita sebagai organisasi atau sebagai humas ini perlu adanya keprihatinan terhadap kondisi COVID, terutama ketika kita sebagai perusahaan memiliki dampak terhadap user ya, terkait dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi user experience, dari sisi kecepatan. Bagaimana website dibuka cepat atau tidak, responnya baik atau tidak. Kemudian setelah itu yang dinilai juga adalah dari sisi informasi. Apakah informasi yang ditampilkan di dalam website atau aplikasi ini up to date, lengkap gitu ya. Dan terakhir adalah yang dinilai bagaimana dari sisi masyarakat atau user itu bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari sisi ketika mulai saat pencarian, sehingga penting adanya penilaian dari sisi website terkait dengan search engine optimization, karena mau tidak mau tentunya user akan melihat dari sisi pencarian terlebih dahulu. Kemudian kalau kami lihat dari sisi peserta di tahun ini untuk Anugerah Humas Indonesia 2021 ini sangat baik ya dari sisi user experience di masing-masing website dan aplikasi. Tentunya tadi dengan catatan bahwa yang namanya informasi ini harus bisa diukur. Dan untuk pengukuran ini sangat banyak ya, bisa dengan menggunakan search engine optimization, itu sudah ada banyak toolsnya. Kemudian bisa juga menggunakan Google Analytics, atau sederhananya adalah kita bisa melihat bagaimana website kita dibandingkan dengan website lain itu dari sisi Alexa. Sehingga ketika kita melihat pengukuran, tidak hanya kita melihat dari sisi tampilan, user experience, tapi kita juga harus mengukur seberapa besar dampak dan juga engagement website yang kita desain selama ini. Dari saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Gumilar dari Baik Strategic Sustainability. Tahun ini saya diberi kehormatan menjadi Dewan Juri Anugerah Humas Indonesia 2021 untuk kategori pelayanan informasi publik terinovatif, subkategori website, aplikasi, ruang pelayanan informasi publik, kategori pengelolaan dan penyajian informasi publik, serta kategori laporan pelayanan informasi publik. Mengenai entry-entry yang masuk secara umum, menurut saya komitmen untuk memberi pelayanan publik atas informasi sudah cukup baik, tapi jika mengingat kembali objektif akhirnya, saya masih melihat segala yang dilakukan lebih ke pemenuhan kewajiban. Jadi toolsnya lengkap, mediumnya lengkap, formatnya lengkap, tapi masih banyak yang sekedar ada. Beberapa terlihat kebingungan karena pemenuhan kewajiban itu tidak didasarkan pada core value atau brand purpose dari institusinya. Juga mungkin melupakan audience mapping, sehingga beberapa kreasi dan produk menjadi dalam tanda kutip standar. Misal, satu lembaga penelitian bisa saja menyasar audiens yang berbeda secara strategis. Target audiens akademisi tentu berbeda dengan target audiens anak-anak yang mungkin bisa jadi fondasi mendapatkan ide, oh kita bikin ruang pelayanan informasi yang dijadikan creative room untuk anak-anak supaya anak-anak tertarik dengan dunia riset misalnya. Selain itu saya juga sedikit menyayangkan beberapa materi presentasi terkirim yang sekedar memaparkan. Jadi ada semacam dugaan ini kayaknya programnya bagus tapi plain dijelaskannya gitu. Mungkin bisa dimulai dengan masalah yang dihadapi, tantangannya gimana, objektifnya apa, lalu muncul solusi sehingga walaupun pemaparannya padat tapi runutan train of thought-nya itu terasa. Segitu dari saya, terima kasih sekali sudah menjadi peserta dan sudah sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga tahun ini menghasilkan pembelajaran bagi kita semua dan tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Asyudianingsih, dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan sekarang menjabat sebagai anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Sebelumnya saya menjabat sebagai komisioner Komisi Informasi Pusat dari 2009 hingga 2013, di mana Komisi Informasi ini atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itulah saya berada di sini sebagai salah satu dewan juri dalam Anugerah Humas Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia sebagai anggota dari PR Indonesia. Pada kesempatan ini saya menjadi juri dalam 2 kategori, yaitu pertama kategori pelayanan informasi publik terinovatif yang terdiri dari subkategori ruang pelayanan informasi publik, pengelolaan dan penyajian informasi publik, dan laporan pelayanan informasi publik. Kategori yang kedua yaitu kategori PPID terbaik, di mana terdiri dari 2 subkategori, PPID utama dan PPID pembantu. Yang menarik, pada Anugerah Humas Indonesia tahun ini, para badan publik yang mengikuti kegiatan ini yaitu kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan BUMD seluruh Indonesia telah mempersiapkan diri baik-baik untuk mengikuti anugerah ini, yaitu misalnya pada subkategori ruang pelayanan informasi publik. Hasilnya ternyata badan publik telah memiliki kemajuan yang sangat pesat, yaitu di mana ruang pelayanan informasi publiknya telah ditata sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu juga telah memiliki inovasi-inovasi seperti aplikasi informasi yang memuat tentang keterbukaan informasi di lembaga tersebut. Pada subkategori yang kedua, pengelolaan dan penyajian informasi publik, Dewan Juri juga mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu para badan publik, dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, BUMN, BUMD seluruh Indonesia, telah dapat menunjukkan bahwa badan publiknya telah melakukan pengelolaan dan penyajian informasi publik dengan baik. Dari sekian banyak kategori dengan total 100 entry yang masuk kepada juri pada tahun ini, pada panitia pada tahun ini, saya melihat ada beberapa hal yang menarik untuk kita ulas. Sebagai juri tentu saja saya ingin mencari para pemenang ataupun peraih penghargaan AHI yang benar-benar berkualitas. Yang jelas adalah karena kompetisi ini atau Anugerah Humas Indonesia menyangkut tentang aspek keterbukaan informasi publik. Aspek itu menjadi salah satu ukuran yang paling penting pada penjurian AHI tahun 2021. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kami juga ingin mencari pemenang yang tidak sekadar menggugurkan kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik. Jamak diketahui bahwa belum semua lembaga publik mampu menyelenggarakan atau menyampaikan keterbukaan informasi publik dengan benar-benar excellence. Di dalam Anugerah Humas Indonesia ini, saya menemukan sejumlah peserta ataupun entry yang benar-benar sudah sangat excellent, memenuhi kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, yang lain adalah ketiga, aspek kreativitas dan inovasi. Sejumlah entry dan bahkan yang menjadi pemenang, saya yakin betul karena telah menambahkan inovasi dan kreativitas yang jauh di atas rata-rata. 3 hal penting ini, memenuhi kaidah keterbukaan informasi publik, kemudian memiliki kreativitas dan inovasi, menjadi salah satu ukuran penting dalam penilaian Anugerah Humas Indonesia pada tahun 2021. Sekali lagi, sebagai juri, tentu saja saya mengucapkan selamat pada Anda, para pemenang Anugerah Humas Indonesia tahun 2021. Teruslah berkarya, tidak sekadar menggugurkan kewajiban Anda untuk memenuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi menjadi lembaga-lembaga publik yang mampu terbuka secara informasi kepada masyarakat, sekaligus inovatif, kredibel, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui kerja-kerja komunikasi atau keterbukaan informasi publik yang benar-benar excellent. Selamat kepada Anda yang belum menjadi pemenang pada tahun ini. Teruslah berkarya, insya Allah tahun depan Anda akan semakin maju dan syukur-syukur menjadi pemenang berikutnya. Selamat kepada para pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021.
Dan masuklah kita di puncak acara pada hari ini, yakni pengumuman pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Untuk kategori yang pertama, kategori perguruan tinggi. Ini dia pemenangnya. Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Kategori perguruan tinggi. Universitas Gadjah Mada. Subkategori PPID Utama Terbaik, Bronze Winner. Universitas Indonesia. Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Bronze Winner. Subkategori Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Silver Winner. Subkategori Ruangan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Gold Winner. Institut Pertanian Bogor. Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Silver Winner. Subkategori PPID Utama Terbaik, Silver Winner. Subkategori Website Terinovatif, Gold Winner. Subkategori Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Gold Winner. Selamat kepada seluruh pemenang dari kategori perguruan tinggi. Kita langsung lanjut menuju ke kategori berikutnya. Ada kategori BUMD dan perusahaan daerah. Ini dia pemenangnya. Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Kategori BUMD dan perusahaan daerah layanan publik. PT MRT Jakarta. Subkategori aplikasi terinovatif, Silver Winner. Subkategori website terinovatif, Gold Winner. Selamat kepada seluruh pemenang dari kategori BUMD dan perusahaan daerah. Kita langsung lanjut ya ke kategori berikutnya. Kategori anak usaha BUMN. Ini dia pemenangnya. Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Kategori anak usaha BUMN. PT Petrokimia Gresik. Subkategori website terinovatif, Bronze Winner. PT Pupuk Kalimantan Timur. Subkategori pengelolaan dan penyajian informasi publik terinovatif, Bronze Winner. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. Subkategori pengelolaan dan penyajian informasi publik terinovatif, Bronze Winner. PT Pertamina Gas. Subkategori pengelolaan dan penyajian informasi publik terinovatif, Bronze Winner. Selamat kepada seluruh pemenang dari kategori anak usaha BUMN. Kita langsung lanjut menuju ke kategori berikutnya. Kategori BUMN. Ini dia pemenangnya. Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Kategori BUMN. PT Jasa Raharja Persero. Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Bronze Winner. PT Pertamina Persero. Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Bronze Winner. PT Pupuk Indonesia Persero. Subkategori Aplikasi Terinovatif, Bronze Winner. PT Surveyor Indonesia. Subkategori Website Terinovatif, Bronze Winner. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Subkategori website terinovatif, Gold Winner. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, IndiHome. Subkategori website terinovatif, Gold Winner. PT Kereta Api Indonesia Persero. Subkategori website terinovatif, Bronze Winner. Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Bronze Winner. Subkategori PPID Pembantu Terbaik, Silver Winner. PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. Subkategori PPID Utama Terbaik, Bronze Winner. Subkategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Bronze Winner. Subkategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik Terinovatif, Silver Winner. PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Subkategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik Terinovatif, Silver Winner. Subkategori Website Terinovatif, Gold Winner. Subkategori Aplikasi Terinovatif, Gold Winner. Subkategori PPID Utama Terbaik, Gold Winner. Selamat kepada seluruh pemenang dari kategori BUMN. Kita langsung lanjut lagi menuju ke kategori
kementerian, dan lembaga. Ini dia pemenangnya. Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Kategori Kementerian. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Subkategori Website Terinovatif, Bronze Winner. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Subkategori PPID Utama Terbaik, Bronze Winner. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Bronze Winner. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Bronze Winner. Subkategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Silver Winner. Kementerian Pertanian, subkategori PPID Utama Terbaik, Silver Winner. Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Gold Winner. Kategori Lembaga. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Subkategori Website Terinovatif, Bronze Winner. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, subkategori Website Terinovatif, Silver Winner. Lembaga Penjamin Simpanan, subkategori Aplikasi Terinovatif, Silver Winner. Badan Pengusahaan Batam, subkategori Website Terinovatif, Bronze Winner. Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Gold Winner. Bank Indonesia, subkategori Aplikasi Terinovatif, Bronze Winner. Subkategori PPID Utama Terbaik, Silver Winner. Subkategori Website Terinovatif, Gold Winner. Subkategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Gold Winner. Selamat kepada seluruh pemenang dari kategori kementerian dan lembaga. Kita langsung lanjut menuju ke kategori yang terakhir. Kategori pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota. Ini dia pemenangnya. Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Kategori Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Subkategori Website Terinovatif, Bronze Winner. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Subkategori PPID Utama Terbaik, Bronze Winner. Selamat kepada seluruh pemenang dari kategori pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga pemerintah kota. Luar biasa sekali ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dari berbagai macam kategori tadi ya. Sudah terpilih menjadi pemenang hari ini. Nah, biar lebih santai, lebih rileks karena sebelumnya udah tegang ya nungguin siapa aja pemenangnya. Gimana kalau misalkan sekarang kita dengarkan lagi lantunan musik dari penyanyi kita yang merdu sekali suaranya, ada Fadel Nasir. Check it out. Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang takkan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
hatiku berharap melihat senyumanmu walau sedetik saja. Maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini tegak, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu, tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki, erat ku kan bertahan janjiku, tetap ada untukmu sampai selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Semakin ku coba untuk lupakan, semakin terbayang kedua matamu. Ku tahu kau tak mungkin kembali. Ku ingin kau di sini tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu, tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki, erat ku kan bertahan janjiku, tetap ada untukmu sampai selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Ku terus berlari tanpa kaki. Melengkapi beberapa kategori yang berbasis penjurian yang semua pemenangnya telah sama-sama kita ketahui, hari ini kita juga akan mengumumkan instansi mana aja yang bakal mendapat predikat kategori terpopuler di media digital. Khusus kategori ini, PR Indonesia atau Humas Indonesia bekerja sama dengan Kazi Digital Indonesia melakukan monitoring pemberitaan terhadap ratusan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD di 7.015 media online lokal, 962 media online nasional, dan 2.338 media online internasional, serta media sosial sepanjang semester 1 mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2021. Monitoring menggunakan metode kuantitatif secara real time dan analisa kualitatif yang Kazi serta Humas Indonesia atau PR Indonesia lakukan. Setelah dilakukan monitoring, maka inilah dia hasilnya. Inilah pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021 kategori terpopuler di media digital. Yang pertama, pemimpin terpopuler. Pemenangnya adalah Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Subkategori Pemimpin BUMD dan Perusahaan Daerah Layanan Publik, Busrul Iman
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta. Yudi Renaldi, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Subkategori Pemimpin Anak Usaha BUMN. Derajat Sulistyo, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok. Indra Baruna, Direktur Utama PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Juliandra Nurhajo, Direktur Utama PT Citylink Indonesia. Mariadi, Direktur Utama PT Pupuk Gujang. Moholis Prihanto, Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk. Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur. Triwahyudi Saleh, Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Subkategori Pemimpin BUMN Non-TBK. Ahmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Budi Harto, Direktur Utama PT Hutama Karya Persero. Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Perum Peruri. Muhammad Awaludin, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Persero. Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina Persero. Rifan Ahmad Purwantono, Direktur Utama PT Jasara Harja Persero. Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Subkategori Pemimpin BUMN Tbk. Agung Budi Waskito, Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk. Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ririk Adriansyah, Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Royke Tumilaar, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Subkategori Menteri. Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Subkategori Kepala Lembaga. Agung Firman Sampurna, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Bambang Susatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Muhammad Rudi, Kepala BP Batam. Penny Kusumastuti Lukito, Kepala BPOM. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Subkategori Wali Kota. Arif Rahadiono Wismansyah, Wali Kota Tangerang. Dani Pomanto, Wali Kota Makassar. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta. Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang. Odet Muhammad Daniel, Wali Kota Bandung. Subkategori Bupati. Ahmad Mudlor Ali, Bupati Sidoarjo. Andi Fasar M. Pajalangi, Bupati Bone. Dodi Reza Alex Nurdin, Bupati Musi Banyuasin. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Kustini Sri Purnomo, Bupati Sleman. Royke Octavian Roring, Bupati Minahasa. Sahani Saleh, Bupati Belitung. Subkategori Gubernur. Anies Baswedan,
Gubernur DKI Jakarta. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur. Olidondo Kambei, Gubernur Sulawesi Utara. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selamat kepada pemenang dari pemimpin terpopuler, luar biasa sekali. Kita langsung lanjut menuju ke kategori berikutnya, yaitu institusi terpopuler. Pemenangnya adalah Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021. Kategori terpopuler di media digital. Subkategori BUMD dan Perusahaan Daerah Layanan Publik. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. PT MRT Jakarta. Subkategori anak usaha BUMN. PT El Nusa Petrofin. PT Indonesia Power. PT Pertamina EP. PT Pertamina Bina Medica. PT Petrokimia Gresik. PT Pupuk Kalimantan Timur. Telkomsel. Subkategori BUMN non-TBK. PT Angkasa Pura II Persero. PT Hutama Karya Persero. PT Jasa Raharja Persero. PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. PT Perusahaan Listrik Negara Persero. PT Pertamina Persero. PT Sarana Multigria Financial Persero. Perum Peruri. Subkategori BUMN TBK. PT Bank Mandiri Persero TBK. PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. PT Telkom Indonesia Persero TBK. PT Wijaya Karya Persero TBK. Subkategori Kementerian. Kementerian Kesehatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Subkategori Lembaga Negara. Bank Indonesia. BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Tentara Nasional Indonesia. Subkategori Pemerintah Kota. Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Surabaya. Subkategori Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pemerintah Kabupaten Minahasa. Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Subkategori Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Bali.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat kepada pemenang dari institusi terpopuler. Luar biasa sekali ya. Selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Dan selanjutnya kita sama-sama dengarkan yuk. Ini dia Fadel Nasir. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Setelah kita menyaksikan seluruh pemenang di kategori masing-masing, maka pemirsa, inilah saat yang ditunggu-tunggu para peserta. Sebuah kategori tertinggi, yaitu
kategori Platinum. Dan siapakah sang juara umum peraih Platinum Award Anugerah Humas Indonesia 2021? Peraihnya adalah pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021, kategori Platinum Winner, subkategori Perguruan Tinggi, Institut Pertanian Bogor, subkategori BUMN, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, subkategori Lembaga, Bank Indonesia. selamat kepada IPB, PLN, dan Bank Indonesia selaku juara umum AHI 2021. Juga selamat kepada para pemenang dan kepada seluruh insan humas dari instansi dan korporasi seluruh Indonesia yang telah mengukir prestasi. Dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi di kompetisi Anugerah Humas Indonesia 2021. Saya, Riyandi RS, pamit undur diri. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita semua sehat-sehat, dijauhi dari mara bahaya. Maju terus insan komunikasi, lebih strategis, lebih berkontribusi. Sampai bertemu di Anugerah Humas Indonesia 2022. Oke, ini lagu terakhir saya. Selamat kepada para pemenang. Jangan bosan untuk terus berkarya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani